Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita fokus ke bab 11 dari The Mind of the Strategist. Kita mau gali nih strategi yang dibangun dengan melihat pesaing. Tujuannya ya menemukan celah buat unggul dengan memahami rival Anda. Langsung dari bab kunci ini. Tepat sekali. Jadi fokusnya itu geser. Bukan cuma seberapa bagus sih perusahaan kita, tapi lebih ke seberapa bagus kita dibandingkan sama pesaing. Strategi ini intinya ya, mencari cara untuk beda secara positif. Pakai kekuatan relatif Anda buat puasin pelanggan lebih baik dari yang lain. Oke, jadi kita tahu nih perlu lihat pesaing. Tapi gimana cara mulainya secara sistematis? Apa ya yang disaranin buku ini sebagai langkah pertama buat memahami posisi relatif kita gitu? Nah, buku ini ngenalin satu alat praktis, namanya analisis kebocoran atau leakage analysis. Ini semacam audit gitu, buat lihat di mana aja pasar Anda itu bocor ke tangan pesaing. Oh, bocor ya? Iya, bisa jadi karena lini produk kita kurang lengkap, atau jangkauan distribusi kalah luas, atau mungkin tim penjualannya kurang efektif dibanding rival. Jadi ini bukan cuma sekedar tahu kita kalah saing, tapi tahu persis di titik mana gitu ya kita kalahnya. Biar kita tahu area mana yang perlu diperbaiki atau malah bisa dieksploitasi. Benar sekali. Mengetahui titik perbedaan itu, wah itu membuka pintu peluang. Ambil contoh deh perbedaannya mungkin nggak terlalu kelihatan. Citra atau image. Dulu di Amerika, Sony sama Honda itu bisa pasang harga lebih tinggi loh. Kenapa? Ya karena citra kualitas superior mereka, padahal mungkin produknya setara aja sama pesaing. Citra ya. Tapi bukannya ini ada risikonya juga. Citra kan bisa dibangun, tapi bisa juga rapuh. Betul, bisa rapuh atau bikin kita lengah. Lihat aja kasus Nikon. Mereka sempat nyaman kan dengan citra kuatnya, tapi terus kesalip sama Canon, Olympus, Konica yang lebih gesit masuk ke teknologi baru. Wah, iya juga ya. Citra itu juga nggak selalu nular loh antar negara, contohnya Exxon. Di Jepang mereka tetap pakai nama ESSO. Kenapa? Ya karena lebih gampang diucapkan orang sana. Jadi citra itu kuat, tapi perlu dijaga. Dan belum tentu jadi senjata pemungkas gitu. Oke. Kalau citra itu agak rapuh, gimana dengan keunggulan yang lebih keras, yang lebih susah ditiru pesaing? Ada nggak contoh strategi yang fokus ke sana? Ada dong, dan bab ini ngebahas itu sebagai memanfaatkan keunggulan nyata atau tangible advantages, khususnya kekuatan fungsional. Contoh klasiknya nih, jaringan servis forklift Toyota di Jepang. Mereka bangun jaringan yang luas banget dan responsif, cepat gitu. Oh, yang layanan purna jualnya itu ya? Nah, iya. Ini butuh investasi awal yang, wah masif, biaya tetapnya jadi tinggi, pesaing jadi sulit banget buat niru. Hasilnya, ya Toyota unggul, meskipun mungkin produk dan harganya standar aja, keunggulannya ada di servisnya itu. Jadi ini kayak bangun benteng operasional ya, yang mahal buat ditembus pesaing. Ini pasti ada hubungannya nih sama cara perusahaan ngelola biayanya. Tepat sekali. Ini bawa kita ke perbedaan fundamental lain yang bisa dieksploitasi, struktur biaya dan laba. Ada beberapa skenario menarik di sini. Pertama, beda di sumber laba. Bayangin ya, perusahaan A untungnya gede dari servis, terus perusahaan B untungnya dari jualan unit baru. Oke. Nah, si A ini bisa aja banting harga unit barunya buat ganggu si B. Kenapa? Karena A kan masih dapat untung stabil dari servis, yang pelanggannya cenderung loyal gitu. Wah, menarik. Jadi bisa subsidi silang gitu ya, dari satu lini bisnis buat neken pesaing di lini lain. Terus kalau struktur biayanya sendiri gimana? Nah, itu yang kedua, perbedaan rasio biayanya tetap dan biayanya variabel. Misalnya, perusahaan C ini sangat terintegrasi, otomatisasinya tinggi, jadi biaya tetapnya gede. Terus ada perusahaan D, dia lebih banyak ngerakit komponen dari luar, jadi biaya variabelnya yang lebih dominan. Oke, terus implikasinya apa? Pas pasar lagi lesu, si D ini lebih fleksibel. Dia bisa turunin harga dan nyuri pasarnya si C yang kebebanan biaya tetap tadi. Oh gitu. Tapi, pas pasar lagi bagus banget dan si C nggak bisa cepat nambah kapasitas karena investasinya gede, si D ini bisa naikin harga tinggi-tinggi buat ngeraup untung maksimal. Wah, ini kayak ngintip mesin ekonomi pesaing terus cari titik lemahnya ya. Keren. Terus, gimana kalau kita ini perusahaan kecil yang lawan raksasa? Apa ada strategi khusus? Tentu ada. Bab ini nyebutnya taktik untuk kelas ringan atau flyweights.
Intinya sih, perusahaan kecil itu sebaiknya nggak adu kuap di area yang butuh biaya tetap tinggi, kayak iklan TV besar-besaran atau R&D fundamental gitu. Kenapa? Ya karena di situ raksasa punya skala ekonomi, kita susah menang. Jadi mending main di mana dong? Lebih cerdik kalau bersaing di area yang basisnya biaya variabel. Contohnya, fokus ke kemasan kosmetik yang elegan. Itu kan biayanya per unit, bukan kampanye iklan massal. Atau ada contoh unik nih, produsen alat kecil yang sengaja nggak bangun depo suku cadang sendiri, tapi dia nebeng di jaringan distribusi pesaing raksasanya. Cerdik kan? Dia nekan biaya tetapnya. Adu otot aja ya. Tapi lebih ke pertarungan kecerdasan. Gimana kita memposisikan diri dengan ngerti banget jeroan pesaing kita. Persis. Strategi berbasis pesaing itu seni memanfaatkan perbedaan. Entah itu beda citra, kekuatan operasional, struktur biaya, atau cara mereka cari untung. Kuncinya ya analisis mendalam terhadap rival. Nggak cuma lihat produknya, tapi pahami cara kerja mereka secara keseluruhan. Gitu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat Anda renungkan. Coba deh pikirkan satu pesaing utama Anda. Di luar perbedaan produk atau harga yang udah jelas kelihatan ya, adakah celah di struktur biaya mereka, atau di sumber keuntungan mereka, atau bahkan di cara berpikir mereka yang selama ini mungkin Anda lewatkan? Sesuatu yang kalau Anda manfaatkan, bukan cuma bikin Anda bereaksi lebih baik, tapi justru bisa mengubah aturan main di pasar Anda. Asumsi dasar apa sih yang mereka pegang teguh yang mungkin bisa Anda patahkan? Coba difikirkan.